Dan sekarang Yas Project, Lem TV, kawan-kawan semua, kita sudah ganti narasumber, masih di posisi yang sama di tanggal 29 September 2022, masih dengan aksi kawan-kawan Aliansi Buruh Bekasi melawan. Dan kali ini kita sedang berada dengan Bung Guntoro. Bung Guntoro ini fokus ada di bendera mana nih? Dari SPKP SPSI. SPKP SPSI. Luar biasa. Nah, saya pengen tahu juga langsung dari Bung Guntoro ini terkait aksi di hari ini. Ini aksi gabungan nih semuanya nih ya. Semua bendera tergabung di aliansi ini. Aliansi Buruh Bekasi melawan. Fokusnya menurut Bung Guntoro sendiri. Kalau tadi dari Bung Amir sudah jelas terkait soal kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, khususnya untuk kalangan buruh sendiri. Nah, menurut Bung Guntoro sendiri, apakah aksi seperti ini diperlukan? Sangat diperlukan. Kalau bicara pertanyaan dasarnya sangat diperlukan, ya pasti sangat diperlukan gitu. Kenapa? Ya pasti kita lihat dari dampak kenaikan harga BBM gitu ya. Dari kenaikan BBM itu sangat berdampak terhadap kebutuhan pokok. Ya, betul. Kebutuhan pokok, kebutuhan kita sehari-hari. Mau itu beras, mau itu minyak, mau itu gula, apapun itu. Apapun yang kita konsumsi sehari-hari, pasti dampak dari kenaikan BBM, pasti dia ikut melambung tinggi. Gitu. Pasti naik. Dan makanya menurut Bung Guntoro, buruh harus turun. Ya, hari ini kita dari awal September gitu ya. Dari awal September, kita sudah mulai turun ke jalan untuk menyuarakan, sebenarnya suara ini bukan hanya suara pekerja buruh, tapi suara rakyat, wabil khusus di Kabupaten Kota Bekasi dan juga seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Dan hari ini kita seolah-olah mewakili sebenarnya. Dan kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ayo gabung bersama-sama dengan kita gitu, turun ke jalan gitu. Dan memang itu nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kalau tadi kata Bung Amir, langkah-langkah yang lain sebetulnya sudah pernah ditempuh juga nih. Ya kan? Tapi berhubung yang lainnya sudah mentok, dan aksi ini akan menjadi langkah terakhir nih. Menurut Bung Guntoro gimana tuh? Ya, karena sebenarnya kita punya ruang dialog gitu ya. Ruang dialog dengan pemerintah juga kita punya. Melalui lembaga LKS Tripartit, dari perwakilan serikat pekerja juga ada. Tapi apa ya, kita masuk diskusi hanya sebatas diskusi gitu. Hanya sebatas diskusi, tidak ada kemudian bahwa pemerintah secara tegas, ya udah, wabil khusus Kabupaten Bekasi lah misalkan, secara tegas bahwa kita menyatakan bersama-sama dengan pekerja buruh dan rakyat Kabupaten Bekasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Itu sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Gitu. Tapi kan kalau bicara kenaikan harga BBM yang sudah diterangkan, dipaparkan oleh pemerintah khususnya ya, katanya ini memang sudah langkah paling tepat menurut pemerintah bahwa kita harus menaikkan harga bahan bakar minyak. Negara kita itu negara kaya. Siap. Sumber daya alam kita semua punya segalanya. Mau apapun itu, termasuk BBM. Pertamina ada gitu kan. Terus kemudian kenapa kita harus naikkan BBM? Apalagi kita dengar-dengar berita bahwa harga minyak dunia itu sedang turun gitu. Kenapa kemudian kita malah justru naik gitu kan? Alasannya subsidi tidak tepat. Itu kan alasannya. Tapi saya pikir bahwa ini bukan persoalan subsidi. Memang itu harus dinikmati oleh rakyat gitu. Jadi narasi subsidi kalau menurut saya justru malah pembodohan. Pembodohan gitu. Jadi yang paling tepat harusnya subsidi tetap ada di BBM itu tadi. Iya, jadi kita itu nggak boleh bicara tentang subsidi. Sementara itu hak rakyat kok gitu. Kita tiap bulan bayar pajak. Tiap tahun bayar pajak, apapun itu, dari upah, dari kendaraan kita punya, dari rumah kita ada, banyak gitu kan. BBM hasil dari bumi kita gitu. Lah kenapa kita harus ngomongin subsidi gitu? Itu hak rakyat, berikan kepada rakyat. Apalagi dengan kondisi 2 tahun belakangan kita sudah mulai tertati-tati mempertahankan ekonomi Indonesia. Ya kan, ekonomi rakyat juga belum seutuhnya pulih. Ya kan, di posisi dimana kita sedang berusaha untuk memulihkan keadaan, ditimpa dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Pandemi itu pukulannya luar biasa. Buat pekerja, buat buruh, buat masyarakat, buat rakyat Indonesia secara umum gitu. Ini kita lagi baru mulai bangkit gitu. Baru mulai pandemi dihajar kenaikan BBM, gimana nggak teriak gitu kan. Jadi itulah sebetulnya kenapa nih kita harus benar-benar yang nggak ada lagi cara lain. Nggak ada cara lain lagi gitu. Apakah menurut Bung Guntoro aksi ini akan menjadi aksi paling pamungkas? Merasa dengan jumlah massa segini kita akan cukup? Tidak.
kita beberapa hari yang lalu mengawali gitu ya. Oktober saya kira akan lebih besar lagi. Oktober pasti akan lebih besar lagi. Oke. Ini nggak akan pernah berhenti sampai kepada pemerintah benar-benar peduli, empati terhadap rakyatnya gitu, untuk kembalikan lagi kenaikan BBM. Lagi-lagi sebetulnya adalah keputusan ada di tangan pemerintah. Iya. Kalau pemerintah mau tetap kondusif, ya kan, mau baik-baik saja, tidak ada aksi di mana-mana, maka dengarkanlah suara rakyatnya, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, terkait aksi di bulan Oktober, apakah sudah ada gambaran kira-kira akan ada aksi di tanggal berapa? Pasti. Sebagian teman-teman sudah launching tanggal 10 Oktober. Oke. 10 Oktober akan menjadi aksi besar. Itu sebagian, baru sebagian juga. Dan nanti pasca hari ini kita aksi juga, teman-teman Aliansi Buruh Bekasi Melawan pasti akan mengadakan konsolidasi lagi. Untuk menentukan kapan kita akan aksi lagi, pada tanggal berapa di bulan Oktober, dan juga ada sampai kapan gitu. Artinya ketika kita tidak hanya ngomongin tuntutan kenaikan BBM gitu ya. Betul. Yang keduanya ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dari tahun ke tahun dari tahun kemarin lah kita usung untuk kemudian pemerintah batalkan. Terus kemudian yang ketiganya ada kenaikan UMK dan upah minimum sektoral. Yang tahun kemarin, tahun ini Kabupaten Bekasi tidak mengalami kenaikan. Nah, sekarang untuk tahun 2023 itu wajib naik. Tuntutan kita 20%. Tuntutannya 20%. Ya, itu sudah sesuai dengan apa, kalau dibicara nalar nih, masuk akal nggak sih minta 20%? Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Iya. Karena apa? Tahun ini kita nggak naik gitu. Mayoritas teman-teman nggak naik upah gitu. Betul. Saya dengar itu. Jadi dengan akumulasi pasti harus naik. Tertarik dengan tadi yang disinggung soal Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang sering banyak orang kenal adalah Omnibus Law. Saya ingat dengan aksi pada saat itu tentang Omnibus Law ini, sampai ada yang bakar-bakar mobil, sampai ada banyak halte yang terbakar segala macam. Itu masa aksi sudah luar biasa besar di mana-mana. Tapi itu tidak didengarkan. Rasanya tidak, karena Omnibus masih tetap berjalan. Walaupun putusan MK sudah seperti apa, tapi nyatanya banyak di perusahaan tetap dijalankan. Nah, dengan masa aksi yang sebegitu luar biasa hebatnya waktu itu saya lihat, dengan kondisi yang sekarang, perbandingannya nih, apakah kawan-kawan buruh akan menyiapkan masa aksi jauh lebih besar dari aksi sebelumnya yang saat itu? Pasti. Itu udah pasti. Karena apa? Tahun kemarin kita aksi sangat luar biasa ya di Kabupaten Bekasi maupun di tingkat nasional gitu ya. Betul. Tapi pemerintah sepertinya menutup mata gitu. Dan dia lebih mementingkan segelintir orang sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Tidak lagi dia peduli terhadap pekerja, tidak lagi peduli terhadap buruh gitu kan. Sehingga apa ya, pilihan terakhir kita ya tetap harus turunkan massa lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Lebih banyak dan mungkin bisa jadi lebih ganas lagi. Iya, pasti ya. Dan bahkan kita sampai pesannya adalah ketika Presiden Jokowi bersama wakilnya gitu ya, Ma'ruf Amin, kemudian dia tidak kemudian mengindahkan rakyat, ya saya pikir pesannya sederhana sih. Kalau sudah tidak mau mengelola negara ini, sudah tidak mampu mensejahterakan rakyat, ya silahkan resign aja sih gitu. Silahkan resign aja ya. Kalau udah nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat, udah resign aja. Nah, kalau nggak resign mesti kita paksa biar resign, kan begitu. Dipecat dong. Lah, bisa jadi. Kasih pesangon Undang-Undang Cipta Kerja. Ya enggak? Iya. Luar biasa. Ternyata ini pesan keras kawan-kawan sebetulnya dari teman-teman buruh khususnya ya kan, bahwa ketika pemerintah memang merasa sudah tidak mampu lagi untuk memimpin negara ini, resign dong. Kalau nggak resign, jangan sampai buruh turun semuanya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kira-kira. Ya, iya, kasih pesangonnya Undang-Undang Cipta Kerja, dia yang bikin. Pesan keras luar biasa. Nah, terkait aksi hari ini saya lihat ada 3 tuntutan utama terkait Omnibus Law, terkait kenaikan upah 2023 dan juga terkait penolakan kenaikan BBM. Nah, jadi untuk 3 tuntutan ini, apa yang diharapkan kawan-kawan buruh sampai aksi sedemikian hingganya supaya bisa dikabulkan? Apa aja tuh? Ya, tentu kami berharap bahwa pemerintah Republik Indonesia itu masih empati terhadap rakyat yang sekarang menjerit kesusahan. Kenapa kita mulai dari Bekasi? Karena pasti pemerintahan yang terdekat, representasi presiden dan wakil presiden, pasti yang terdekat ada di bupati dan wakil bupati, kan begitu. Nah, kemudian kita minta kepada bupati juga untuk kemudian merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia tentang kembalikan lagi harga BBM seperti semula. Kemudian yang kedua, terkait dengan rekomendasi kepada bupati juga, bupati kepada presiden untuk kemudian mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.
Cabut undang-undang cipta kerja. Ya. Terus kemudian yang terakhir itu tentang kenaikan upah. Kenaikan upah minimum kabupaten dan juga upah minimum sektoral. Yang pengen segera buru-buru dihilangkan itu upah minimum sektoral. Jadi kita minta 2023 terbitkan lagi UMK dan upah minimum sektoral. Kenaikannya sebesar 20%. Kenaikan sebesar 20%. Ya. Jadi itu tadi tuntutan Ya. yang jelas ya. Closing statement dari Bung Guntoro terkait aksi 29 September 2022 untuk teman-teman Yas Project dan juga teman-teman Lem TV. Rakyat adalah pengendali kekuasaan tertinggi yang ada di Republik ini. Jangan paksa rakyat menggunakan tangannya untuk kemudian memimpin Republik ini secara langsung oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wah, itu tadi closing statement dari Bung Guntoro. Terima kasih sekali lagi Bung sudah bergabung bersama kami Terima Lem kasih, TV Bang. dan juga Yas Project. Tentunya kawan-kawan sekali lagi jangan lupa tetap monitor Lem TV dan juga Yas Project. Terima kasih yang tetap setia bergabung bersama kami dan jangan lupa untuk selalu mendukung kita dengan yang belum subscribe Lem TV, Yas Project, silakan subscribe Lem TV dan juga Yas Project. Jangan lupa juga untuk share, like, komentarnya kawan-kawan semuanya kita sangat butuhkan apapun itu. Ya, sekali lagi terima kasih Lem TV, Yas Project. Cukup sekian.